Uh, 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 uh. Di jalan lingkar lagi, jalan yang cukup bagus ya untuk para sunmori, untuk riding sih enak ini jalan, karena treknya cukup jauh juga. Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dilimpahkan rezekinya. Amin, 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 amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa tumbuh dan berkembang. Kembali lagi bersama gua Wahyu Opener Motovlog. Pada video kali ini gue akan membahas oli lagi. Yang gue bahas oli yang pernah Sparta pakai, ya, yang lain dan tidak bukan oli Shell. Karena ya oli yang lain gue belum pernah pakai, nggak tahu ya pengguna sebelumnya memakai oli apa. Gue beli Sparta ini ya beli second, janda gitu. Karena janda lebih menggoda. Iya. Aduh. Ya, oli Shell yang pernah Sparta pakai itu ada dua jenis. Yang pertama itu gue pakai oli Shell Helix AX5. Yang kedua Shell Advance AX7. Gue bakal ngebahas Shell Helix AX5 dulu, karena yang pertama kali gue pakai Shell Helix AX5. Shell Helix AX5 itu yang tempatnya kuning. Itu oli yang cukup terjangkau bagi para kaum low batters. Low budget. Jadi kaum low budget itu pas gitu. Apa sih kelebihan dan kekurangan? Yang pertama, kelebihannya Shell Helix AX7 itu dia sudah API SN ya. Jika memilih oli itu dilihat dari apinya cuy. Jika apinya mendekati huruf Z, itu olinya itu cukup bagus, karena oli itu oli yang dibuat baru atau peruntukan untuk motor yang tahun-tahun muda. Terus dia mempunyai teknologi pembersih piston dari kerak-kerak. Dia sudah JASO MA. Oli Shell Helix ini tergolong oli yang cukup kental karena dia berspesifikasi 15W/40. Itu oli yang cukup kental. Tahu sendiri di negara kita, negara tropis, ya pasti rata-rata yang memakai oli yang seperti itu, yang 10W atau 15W. 15W itu apa sih? Winter itu titik beku sebuah oli dalam keadaan dingin. Terus 40 apa? 40 itu titik panas ketika oli sudah panas 100%. Shell Helix itu jika digunakan jarak jauh tuh enak. Nah, apalagi untuk touring itu, aduh enak sekali itu. Tapi kelemahannya dia di tarikan awal sangat-sangatlah berat coy. Karena ya oli ini cukup kental gitu. Butuh waktu pemanasan buat mencairkannya coy. Jadi jika kalian menggunakan oli buat touring, gue saranin oli inilah. Ya oli yang cukup terjangkau buat kaum low batters. Lalu oli ini kelebihannya dia double. Dia bisa digunakan di mesin diesel ataupun gasolin. Gasolin itu apa? Ya sejenis motor itu. Ya motor, maksudnya gasolin itu coy. Kalau diesel itu mobil dan sebagainya. Lalu
Untuk Cell Advance 7 kelebihannya enak, ditarikan awal enak, terus harganya murah juga, sama seperti Helix AX5 Advance ini, sama lah di kantong gitu. Wah, sudah mendung lagi. Nah, habis duhur masih kayak gini. Lalu ya itulah kelebihannya, tarikannya enteng coy, cocok buat yang step and go di perkotaan. Tapi kalau di jarak jauh itu kurang enak ya, karena awalnya dia encer, karena dia memiliki spesifikasi 10W per 40. Lalu dia juga sudah JASO MA2, apinya api SM. Nah bang, tadi Helix 5 SN, Advance SM, jadi bagus yang mana? Ya bagus Cell Advance, karena dia sudah full sintetik. Beda dengan Cell Helix AX5, dia masih mineral. Dan ada lagi yang di tengah-tengahnya itu semi sintetik, tapi nggak tahu gua rasanya kayak gimana gitu. Yang gue rasain pas memakai Helix 5 yang mineral dan Advance AX7, ya oli apapun sih sebenarnya sama aja, tergantung pemakaian kalian, karakteristik penggunaan kalian seperti apa, dan kondisi jalanan di rumah kalian seperti apa. Sesuaikan aja gitu. Terpenting itu rutin mengganti oli. Coba kalian tanya ke teknisi atau bengkel-bengkel, pasti jawabannya kalau mau awet olinya ya nggak masalah, kalian mengeluarkan uang tiap bulan buat ganti oli, walaupun oli itu oli yang cukup murah gitu, nggak masalah, daripada kalian membeli oli yang mahal tapi jarang pergantian olinya, jarang, percuma. Dan motor sebagus apapun, motor semahal apapun, kalau olinya jarang ganti dan pemakaiannya jorok, pasti akan cepat rusak. Tergantung pemakaian kaliannya juga. Maka tak jarang kebanyakan motor gede itu dipanasin kebanyakan 2 hari sekali, terus ada yang seminggu sekali. Ya nggak mempermasalahkan, pasti akinya tekor, tapi ya namanya aki bisa dibekalin, dicas atau apa. Kalau beli ya nggak nyampe 1 juta. Tetapi kalau komponen rusak, nah udah mahal. Mending spare partnya gampang. Kalau susah, yang pusing kalian. Ya nggak masalah tiap bulan ganti, walaupun belum waktunya ganti. Yang kembali lagi ke video kemarin, sayangilah motor kalian melebihi pacar kalian gitu, sama dengan istri kalian. Karena ya kemana-mana pasti menggunakan motor kalian. Yang setia menemani kalian ya motor kalian. Yaitu berbagi pengalaman aja. Gue pakai oli apa, berapa kali. Ya kalau anjir cowok makanya kayak gitu, gila. Astagfirullahaladzim. Waduh, bahaya. Kaum. Hei. Anjir. Sumpah. Gue lebih baik ketemu setan daripada ketemu kayak gituan, anjir. Takut gue. Karena kalau ngamuk suka lebih dari setan gitu. Oh my god, Allah kabur. Bisa. Anjir, takut gue. Sumpah deg-degan gue kalau ngeliat kayak gituan. Asli, gue nggak bohong. Gue lebih baik ketemu setan daripada ketemu kayak gituan.
Padahal kalau ngamuk itu lebih dari setan. Asli dah. Saya mah berbagai cerita saja, berbagai pengalaman. Mohon maaf jika struktur pembicaraannya masih amburadul. Tapi ya namanya juga proses pembelajaran, proses ya proses pembelajaran sih. Apalagi ya namanya juga masih pemula, ya mohon dimaklum ya. Ya ini berbagai pengalaman gua memakai oli dari Shell ya. Ya jika kalian penggunaannya buat touring jarak jauh, gue saranin Shell Helix 5 AX5 karena itu enak banget buat jarak jauh. Emang tarikan awal berat banget, tapi kalau udah dipakai jarak jauh enteng, jamin. Tapi kalau jika penggunaan kalian step and go dalam perkotaan, gue saranin Advent AX7. Ya mungkin cukup sekian dah video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka video gua, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel gua bisa tumbuh dan berkembang. Jika ada hal yang pengen dipertanyakan, tolong ditulis di kolom komentar. Kalian mau bahas apa, pasti gue jawab, bebas sih. Ya kita sama-sama saling belajar lah, nama jaga ya, dan juga saling sharing ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Waya Panomatoplop pamit, see you di next video. Yuk.